Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, para penonton sekalian, apa kabarnya? Kali ini kita akan belajar berkaitan dengan keuangan publik lagi, tapi dalam hal ini konteksnya lebih kepada pajak daerah. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar bisa mengetahui informasi video terbaru. Oke, izinkan kami untuk share screen terlebih dahulu. Nah, untuk dasar hukum pajak daerah ini sendiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 97 tentang pajak daerah dan retribusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 97 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Kemudian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Ini beberapa dasar hukumnya. Kemudian ini untuk dasar perubahan Undang-Undang pajak daerah, hasil penerimaan pajak dan retribusi belum memadai dan peranannya sangat kecil terhadap APBD, anggaran pendapatan dan belanja daerah. Kemudian peluang untuk mengenakan pungutan baru yang dapat meningkatkan penerimaan daerah agar tidak timbul ekonomi biaya tinggi akibat tumpang tindihnya pungutan daerah. Dan terakhir, peraturan lama kurang mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Nah, kemudian pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Kemudian dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kemudian pengertian lain retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Nah, ini beberapa perbedaan antara pajak dan juga retribusi di sini. Dan semuanya itu adalah pengeluaran yang murni yang kita harus keluarkan untuk daerah dan kemaslahatan masyarakat. Nah, kemudian ini beberapa jenis pajak daerah. Jadi dapat dikategorikan mana pajak pusat, mana pajak daerah. Di sini ada beberapa jenis pajak provinsi. Ini provinsi, pajak kendaraan bermotor, biaya balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Kemudian untuk kabupaten kota, pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, mineral bukan logam dan batuan, parkir, pajak parkir di sini, air tanah, sarang burung walet, bumi dan bangunan, perdesaan dan perkotaan, dan biaya perolehan atas tanah dan bangunan. Beberapa pajak daerah. Yang menjadi perdebatan itu sebenarnya pajak parkir di sini atau retribusi yang harus kita keluarkan. Apalagi ada beberapa minimarket yang tegas dari pemerintahnya juga menolak adanya biaya parkir karena minimarket itu sudah dikenakan pajak parkir itu sendiri, dan masyarakat sebagai konsumen tidak wajib untuk membayarnya dan harus bisa dilaporkan itu. Nah, itu kira-kira ini kesadaran dari si pebisnis yang punya minimarket. Jangan hanya dipasang spanduk atau himbauan bahwa parkir gratis, cuman harus ditegakkan juga. Tukang-tukang parkir di situ jangan sampai memberikan rasa tidak nyaman. Ya, walaupun hanya 1.000-2.000, tapi kan kalau sudah jelas itu tidak bayar, yang ngapain harus dipungut lagi. Kadang-kadang mereka hanya mengambil uang, habis itu pergi. Nah, itu beberapa penting bagi parkir ini sendiri. Kemudian ini untuk pajak kendaraan motor, ini beberapa deskripsinya lumayan banyak sih, di sini kita skip saja. Ini perhitungannya. Jadi berapapun, nah kalau pajak ini hampir sama kayak zakat, dia prosentase deh. Jadi berapapun pengalinya itu yang akan mengakibatkan besar atau tidaknya kita bayar pajak, itu kira-kira. Tapi ada batasannya berapa persen. Kalau di sini kan 2% tarif untuk pajak kendaraan bermotornya,
balik nama, kemudian juga pajak hotel, ya kan. Pajak hotel di sini dari pajak hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10%. Paling tinggi, tidak boleh setiap pemerintah mengambil lebih dari 10%. Itu paling tinggi, maksimal 10%. Walaupun di berbagai macam daerah itu berbeda-beda, tapi ada ambang batas tertingginya di sini. Makanya banyak atau tidaknya jumlah hotel di setiap daerah itu ya dari pemerintah daerah yang memberikan izin atau tidak untuk pendirian hotel itu sendiri. Karena semakin banyak hotel kan tingkat persaingannya emang Pak semakin tinggi, ya kan. Memang pada dasarnya pemerintah daerah juga mendapatkan imbal hasil dari itu semua, pajak salah satunya kan. Cuman dilihat juga dari kemaslahatan bersama itu. Apakah setiap tahun wajib ada hotel baru atau tidak? Nah, itu beberapa kebijakan publik yang harus benar-benar diterapkan. Lagi-lagi untuk kemaslahatan masyarakat. Jangan sampai di setiap daerah itu keberadaan hotel itu malah mengganggu. Itu kira-kira. Terlebih lagi tidak disediakan lahan parkir. Itu akan mengganggu kenyamanan pengguna jalan. Kemudian untuk pajak restoran di sini paling tinggi sebesar 10%. Jadi kalau misalnya kita makan di restoran dikenakan pajak. Kadang-kadang ada juga kita kalau di minimarket ada PP, pajak pertambahan nilai yang secara tidak langsung kita bayar itu, ya kan? Dan itu sekarang sudah naik jadi 11%. Awalnya 10%, sekarang 11%. Belum lagi pajak-pajak yang lainnya seperti pajak bahan bakar BBM itu kan naik juga. Salah satunya Pertamax kan, itu beberapa penting sebenarnya pemerintah menaikkan tarif pajak itu bisa jadi karena sudah banyak pembengkakan anggaran berkaitan dengan subsidi tadi kan, dan tidak tepat sasaran. Oleh karena dinaikkan dengan harapan, karena kalau kita belajar di materi sebelumnya, fungsi pajak kan bukan hanya sebagai budget, tetapi sebagai reguler mengatur pola konsumsi dari konsumen. Itu salah satunya alasan sebenarnya. Kemudian, ini pajak daerah, pajak pemerintah provinsi dan kota yang tadi sudah dijelaskan di sebelumnya. Bagi hasil, habis itu pajak provinsi, pajak kendaraan bermotor 5%, biaya balik nama 10%, ya kan? Ini kendaraan di atas air, pajak bahan bakar kendaraan bermotor 5%, pajak pengambilan pemotor 10%. Nah, ini tarif maksimum 10%, pajak restoran 10%, pajak hiburan 30%, pajak reklame 25%, pajak penerangan jalan 10%, pajak parkir 20%, dan 20% sebenarnya pajak parkir itu. Bahan galian 20%. Retribusi. Oke, mungkin itu saya bisa kami tambahkan, mungkin nanti ada kritik dan saran boleh diisi komennya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.